Di awal film menceritakan seorang siswa SMA yang bernama Zhao Shizuoki. Pada saat itu Zhao sedang terlibat di dalam sebuah perkelahian, kemudian terlihat seorang gadis cantik yang berjalan menuju ke kantor sekolah. Gadis itu bernama Yongxi, yang ternyata dia siswi baru di sekolah tersebut. Seketika Zhao pun jatuh hati. Setelah melihatnya kecantikan Yongxi, Zhao pun gembira saat mengetahui jika Yongxi akan ditempatkan satu kelas dengannya. Dengan begitu akan memudahkan dirinya untuk mendekat Yonghae. Pada saat Yongxi sudah mulai bersekolah, dia diganggu oleh preman sekolah yang bernama Sayo. Sebenarnya Sayo adalah seorang siswa berprestasi di bidang renang, namun sifatnya memang sangat nakal dan suka mengganggu siswa lain. Di sini Zhao menjadi kesal, sampai akhirnya berkelahi dengan Sayo untuk membela Yongxi. Zhao dan Yongxi memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama suka membolos di saat jam pelajaran. Akan tetapi Yongxi mengatakan, jika dirinya sangat membenci orang-orang yang suka berkelahi. Mendengar hal tersebut Zhao pun berubah menjadi kalem, dan tak menghiraukan lagi saat diganggu oleh Sayo. Sejak saat itulah Zhao selalu menahan emosinya, saat Sayo dan teman-temannya datang untuk mengganggu mereka. Singkat cerita pada suatu ketika, Zhao merasa tak tahan lagi dengan sikap Sayo, dia pun bangkit dan mendatangi Sayo, yang ternyata bukan untuk mengajak berkelahi, akan tetapi dia menantang Sayo untuk berlomba renang. Kemudian mereka berdua membuat kesepakatan, jika Zhao yang menang, Sayo tak akan lagi mengganggu mereka berdua. Dan jika Sayo yang menang, ia masih harus menanggung akibatnya, dengan menuliskan "Aku cinta Sayo" di belakang punggungnya. Mendengar hal itu Zhao merasa keberatan, akan tetapi Yongxi mengatakan, jika dia akan selalu mendukung Zhao. Di hari yang telah ditentukan, ternyata Zhao mengalami kekalahan dari Sayo. Di sana Sayo merasa sangat puas. Akan tetapi Yongxi terlihat sangat cuek dan tak mengambil pusing, dirinya tetap bangga dengan sikap Zhao yang membelanya. Yongxi pun tetap dengan kesepakatan, dengan wajah yang ceria ia pergi bersama Zhao. Setelah itu keduanya terlihat semakin dekat dan akrab, di luar jam sekolah mereka berdua seringkali menghabiskan waktu bersama. Yongxi ini juga ingin mengubah sifat malas Zhao, di mana dia mengatakan jika Zhao seharusnya lebih serius berlatih renang. Menurutnya Zhao memiliki bakat yang harus dikembangkan. Lanjut cerita Yongxi yang mempunyai impian sebagai perancang busana. Saat keduanya berada di pantai, Yongxi membuat sketsa wajah Zhao dengan begitu bagus. Tak lama kemudian Yongxi nampak ketakutan, saat dirinya melihat mobil sang ayah yang sedang melintas. Ternyata selama ini hidup Yongxi dan ibunya menjadi tak tenang, saat ayahnya datang, di mana ayahnya suka mabuk-mabukan, dan seringkali bertindak kasar terhadap keduanya. Di saat terjadi kekacauan di dalam rumah Yongxi, Zhao pun datang untuk melihatnya, akan tetapi Yongxi segera menyuruh Zhao pergi dari sana. Singkat cerita beberapa hari kemudian, Yongxi dan ibunya terpaksa pindah rumah. Untuk menghindari sang ayah, Yongxi menelepon Zhao untuk mengucapkan permintaan maaf dan juga berterima kasih, yang selama ini sudah menjadi teman yang sangat baik bagi dirinya. Yongxi pun berpamitan kepada Zhao, tanpa mengatakan kemana tujuan dia dan ibunya akan pindah. Sejak saat itulah Zhao seperti kehilangan semangatnya, dan hari-harinya kembali merasa hampa seperti pada saat sebelum mengenal Yongxi, hingga akhirnya di tahun 2008, Zhao yang tak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA. Dia kini bekerja menjadi seorang penjaga warnet, kemudian dia didatangi oleh seorang temannya yang bernama Fang. Di sini Fang menceritakan tentang kehidupan perkuliahan, di mana dia sangat senang. Karena banyak mengenal gadis-gadis cantik, pada saat menunjukkan foto-fotonya, Fang merasa heran dengan Zhao, yang tiba-tiba menjadi bersemangat. Ternyata di foto tersebut ada sosok Yongxi, yang akhirnya membuat Zhao ingin mendaftar kuliah di tempat yang sama. Sejak saat itu Zhao menghabiskan hari-harinya dengan belajar dengan giat, agar bisa diterima di perguruan tinggi yang sama dengan Yongxi, hingga akhirnya dia diterima di kampus tersebut, dan bisa bertemu kembali dengan Yongxi setelah sekian lama. Dan lucunya Zhao juga mengetahui, jika Yongxi adalah anggota pemandu sorak di dalam kampus. Dia juga mendaftar untuk masuk organisasi tersebut, hanya demi bisa bersama dengan Yongxi, dan dia pun menjadi satu-satunya pria dalam kelompok pemandu sorak. Kemudian scene berpindah. Zhao terlihat kecewa saat mengetahui, jika Yongxi sudah memiliki kekasih yang bernama Chan Hao, yang ternyata kapten klub sepak bola kampus. Namun dia tak mau menyerah dan tetap berusaha untuk terus mendekati Yongxi. Di hari ulang tahun Yongxi, Zhao pembuat kembang api dari atap gedung untuk menghiburnya, sedangkan Yongxi sendiri sedang beristirahat di asrama. Karena mengalami demam dan tak bisa kemana-mana, dia pun sangat terkesan dengan aksi yang dilakukan oleh Zhao tersebut.
Beberapa hari kemudian Zhao melihat Chen Hao yang sedang berselingkuh dengan gadis lain. Di sini dia mendengar jika Chen Hao akan sengaja mengalah di pertandingan berikutnya, agar bisa Chen Hao bisa berlibur dengan gadis tersebut. Di saat hari pertandingan tiba, Zhao memberitahu Yongxi tentang perselingkuhan Chen Hao. Akan tetapi ia masih tak mempercayainya. Di sini Zhao memaksa ingin turun ke lapangan dan ikut bermain sepak bola, agar tim kampus bermain maksimal, namun pelatihnya menolak dengan keras. Akan tetapi Chen Hao mengizinkannya, karena dia berpikir Zhao tak bisa bermain sepak bola, dan hal itu akan memuluskan rencana liburannya. Namun semua itu di luar dugaan, yang ternyata Zhao mampu mencetak gol kemenangan untuk timnya. Setelah pertandingan dia langsung dihampiri Chen Hao, dan langsung memukulnya. Melihat hal itu Yongxi pun datang melerai, dan menyuruh Zhao untuk segera pergi meninggalkan mereka berdua. Sejak saat itu Zhao dan Yongxi pun tak lagi berkomunikasi seperti sebelumnya. Setelah beberapa tahun lamanya, Zhao akhirnya menemukan seorang gadis pengganti Yongxi di hidupnya. Gadis tersebut adalah anak dari seorang konglomerat. Pada saat itu Zhao sudah menjadi seorang atlet renang profesional. Di suatu hari tanpa sengaja Zhao bertemu dengan Yongxi, yang sedang menjalani sebuah syuting iklan. Di sini keduanya berbincang cukup lama, dan kedekatan di antara keduanya terjalin kembali. Bahkan Zhao mengabaikan pesan dari kekasihnya, dan lebih memilih untuk berduaan dengan Yongxi, yang merupakan cinta lamanya. Singkat cerita memperlihatkan Zhao yang akan menjalani kompetisi renang. Dia terlihat sangat gelisah menunggu kedatangan Yongxi, karena di luar sedang terjadi badai yang sangat besar. Sesaat kemudian Zhao memutuskan untuk mengundurkan diri dari kompetisi, untuk mencari Yongxi, hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu di bawah guyuran hujan. Di sini Zhao mengatakan jika dirinya sudah putus dengan kekasihnya, sekaligus menyampaikan perasaannya terhadap Yongxi. Pada saat itu terlihat sebuah benda yang terjatuh dan akan menimpa Yongxi. Di sini Zhao menyelamatkan Yongxi dan mendapatkan cedera parah di bahunya. Saat Zhao di rumah sakit, Yongxi yang selalu menemani di sampingnya, dia pun luluh dengan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh Zhao untuk dirinya. Di sini dia juga mengatakan jika dirinya telah menerima cinta Zhao. Beberapa bulan kemudian keduanya menjalani hari-hari yang sangat bahagia, dan akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Zhao terlihat memberikan sepasang cincin, yang akan dikenakan oleh mereka berdua. Pada suatu ketika ia mengantarkan Zhao untuk memeriksakan kondisinya. Di saat itu dokter memvonis jika cedera yang dialami Zhao sangat serius, dan tak mungkin baginya untuk kembali menjadi perenang profesional. Mendengar hal itu Zhao menjadi sangat terpukul, dan Yongxi terus memeluknya di sepanjang jalan, dan hal itu untuk menenangkan hati Zhao. Keesokan harinya Yongxi pergi ke toko busana. Di sini dia menunjukkan hasil karyanya, di mana sketsa wajah Zhao yang dibuatnya dahulu telah diproduksi massal, dalam bentuk sebuah kaos putih. Kemudian Yongxi juga mengatakan, jika dirinya akan dikirim oleh perusahaan selama 2 tahun, untuk melanjutkan studi di Milan. Meskipun merasa sedih, Zhao tetap mengizinkan Yongxi untuk pergi demi mengejar cita-citanya. Setelah vonis dokter, hari itu Zhao mengalami perubahan sikap, di mana dia seringkali abuk, dan memarahi Yongxi. Pada suatu malam Yongxi mengajak Zhao untuk menggelar pernikahan mereka, akan tetapi Zhao menolaknya, karena dia merasa belum bisa memberikan pesta pernikahan yang layak untuk Yongxi. Seketika Yongxi merasa sangat kecewa dan juga sangat sedih, karena dia berpikir Zhao tak cukup serius dengan hubungan mereka. Beberapa hari kemudian Zhao mendengar kabar jika Yongxi kehilangan ayahnya yang meninggal dunia. Di sini dia terlihat menemani Yongxi selama seharian penuh. Pada saat Zhao sedang berbincang dengan Fang, di situ dia mengatakan jika dirinya menyesali keadaan yang pernah dialaminya. Saat ini Zhao berandai-andai, jika saja dia masih bersama mantan kekasihnya yang kaya, tentu saja kehidupannya tak akan seperti sekarang ini. Dirinya takut jika keputusannya memilih Yongxi adalah kesalahan terbesar, dan tanpa disadari semua ucapan tersebut didengar oleh Yongxi. Di sini Yongxi yang masih terlihat sangat kecewa dengan perkataan Zhao yang seolah-olah menyalahkan dirinya atas semua hal buruk yang dialami oleh mereka. Kemudian ia memutuskan hubungan mereka. Meskipun Zhao sudah meminta maaf, selama beberapa hari lamanya, Yongxi sudah melepaskan cincin tunangan di jarinya. Di sini dia juga mengatakan, jika dirinya akan tetap menjadi penyemangat Zhao, meskipun itu sudah bukan urusannya lagi. Beberapa waktu pun berlalu, hari-hari Zhao pun terasa sangat kelam dan juga menyedihkan. Dengan berat hati dia terus berjuang untuk melewati jurang kesedihan, hingga akhirnya Yongxi yang pada itu masih berada di Milan. Dia mengirimkan sepucuk surat untuk Zhao. Di surat itu Yongxi mengungkapkan seluruh isi hatinya,
rasa terima kasih dan juga semua penyesalannya, karena di saat Zhao sedang mengalami kesulitan, dirinya tak ada di samping untuk menemaninya. Ternyata di saat setiap kali Yongxi melihat luka di bahu Zhao, di situ dia juga merasa sangat bersalah atas kondisi yang dialami Zhao. Akan tetapi Yongxi juga mengatakan, jika perpisahan ini adalah yang terbaik bagi mereka berdua, agar cinta yang pernah terjadi di antara mereka tetap abadi selamanya. 2 tahun lamanya Zhao akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukannya. Pada saat ini tahun sudah 2021, Zhao telah menjadi seorang pelatih renang di sebuah sekolah. Di sisi lain Yongxi juga telah menyelesaikan studinya, dan kembali pulang dari Milan. Beberapa waktu kemudian Zhao menerima sebuah surat undangan pernikahan dari Yongxi. Tepat di hari pernikahan tersebut Zhao datang berbicara empat mata dengan Yongxi. Di sini dia mengungkapkan lagi rasa terima kasihnya terhadap Yongxi, yang selama 15 tahun terakhir telah mengisi hidupnya dan membuatnya menjadi lebih berarti. Dari lubuk hati yang terdalam, Zhao mampu menerima kenyataan dan mengikhlaskan Yongxi untuk menjalani hidup yang bahagia, meskipun itu bukan dirinya, dan film pun selesai.